Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Rabbi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, di pagi hari ini yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan di SMP Negeri 2 Mejayan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya. Semoga kita yang hadir ini nanti kelak diakui sebagai umatnya yang soleh dan solihah serta mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, di pagi hari ini Pak Yanto akan menyampaikan materi Pondok Ramadan yang kedua, yaitu dengan judul puasa Ramadan. Anak-anakku, tugas anak-anak sekalian nanti semuanya adalah merangkum isi materi pondok di pagi hari ini. Setelah itu nanti dilaporkan kepada sekolah dan resume atau rangkuman Pondok Ramadan diunggah di Google Classroom di kelasnya masing-masing yang sudah biasa kita pergunakan. Anak-anakku yang sangat berbahagia, di pagi hari yang cerah ini kita mesti diberi kekuatan untuk melaksanakan puasa Ramadan ini pada 10 hari yang ketiga. Maka di 10 hari yang ketiga ini anak-anakku, kita sebenarnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan panas, dalam keadaan sumuk ini ya anak-anakku, tapi alhamdulillah semuanya masih bisa melaksanakan Pondok Ramadan ini dengan idenya Allah Subhanahu wa taala. Saya mengaku jempol kepada anak-anakku yang benar-benar bisa melaksanakan kegiatan puasa Ramadan ini, tidak hanya puasa menahan lapar, tapi puasa yang betul-betul. Anak-anak, puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib. Puasa Ramadan adalah salah satu puasa wajib, karena puasa itu dibagi menjadi dua. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Pak, puasa wajib itu apa saja? Ada satu, ada puasa Ramadan. Yang kedua adalah ada puasa ketika anak-anakku melaksanakan nadar. Ya, kemarin sudah saya terangkan sebagian anak-anak, apabila anak-anak sudah mengucapkan nadar, ya, nadar dengan suatu itu begini: apabila nanti saya keluar dari SMP 2 Mejayan dengan nilai baik, maka saya akan melaksanakan puasa. Nah, itu termasuk nadar, ya, termasuk nadar. Maka anak-anak setelah benar-benar keluar dari SMP 2 nanti dengan nilai yang baik, maka anak-anak berarti wajib untuk menjalankan puasa nadarnya itu. Yang berikutnya adalah puasa Ramadan ini. Pada Ramadan tahun 2021 ini alhamdulillah kita masih diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesehatan, kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini maka wajib kita syukuri dengan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Karena anak-anak, apabila anak-anak ini sudah balik tidak melaksanakan puasa, maka anak-anak itu hukumnya berdosa. Puasa Ramadan artinya adalah menahan lapar, ya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau sampai maghrib. Agar apa? Agar kita menjadi takwa, ya. Agar kita itu menjadi takwa. Itulah pokok inti daripada puasa, ya. Dasarnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Anak-anakku, kita diwajibkan puasa juga sebelum umat-umat sebelumnya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Anak-anak, apa definisi takwa? Apa definisi takwa, anak-anak? Takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini sudah sering saya sampaikan bahwa takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kita diminta oleh Allah itu agar menjauhi larangannya. Yang sering anak-anak langgar. Jangan sampai, maka dengan kita menjalankan puasa, kita menjadi orang yang takwa, benar-benar takwa lahir. Ya. Anak-anak ketika melaksanakan puasa dalam satu Ramadan itu ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Ada yang 30 hari ini. Ya. Terus kita selain melaksanakan puasa itu harus tahu syarat wajibnya. Syarat wajibnya puasa Ramadan itu apa? Ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui sebelum kita menjalankan puasa. Maka anak-anakku ini kelas 8 berarti kelas 7, 8 ini sudah balik. Kalau kalian balik berarti kalian wajib mengetahui apa yang menjadi syarat wajibnya. Syarat apa Pak? Syarat-syaratnya Pak? Ini akan saya sampaikan ya. Salah satu syarat menjalankan puasa Ramadan adalah satu, mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam. Anak-anakku yang mengikuti pondok Ramadan yang beragama Islam itu wajib. Kalian adalah wajib hukumnya untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya, ini syarat yang pertama ya. Yang kedua, telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. Ini. Anak-anakku saya kira kelas 7-8 sudah benar-benar balik ya, saya sudah benar balik. Tandanya balik apa? Ngalamatul balik. Salasun itu telu atau ada 3. Yang pertama, anak-anak sudah berumur lebih dari 9 tahun. Ya, ini dari anak-anak mungkin ada yang umur 13, ada yang 12, ada yang 14. Ini berarti sudah lebih 9 tahun, berarti sudah balik. Terus yang kedua, untuk yang perempuan bal haid sudah haid. Kalian sudah haid, ketika sudah haid berarti anak-anakku sudah balik. Yang laki-laki bagaimana? Yang laki sudah ihtilam atau bermimpi basah, mimpi indah atau ihtilam. Itu salah satu tanda-tanda kalian sudah balik. Kalau kalian sudah mengalami seperti itu, kamu sudah balik. Ketika sudah balik, maka sudah dikenakan catatan amal baik dan amal buruk ini oleh 2 malaikat ini. Jadi amal baik dan amal buruk sudah dicatat oleh 2 malaikat. Maka kalau kamu sampai absen tidak melaksanakan pondok Ramadan, puasa Ramadan ini, maka kamu berhutang. Ini anak yang ada. Kamu berhutang, maka ketika berhutang harus disahur di bulan berikutnya atau bulan-bulan yang lain sebelum Ramadan berikutnya itu tiba. Itu anak. Jadi ya harus disahur. Ini utamanya yang anak putri mesti dapat kortingan karena kalian sudah balik. Ketika dapat kortingan, halangan diselesaikan dulu sampai selesai ya. Setelah itu mandi besar. Setelah itu dilanjutkan lagi berpuasa. Nah, nanti dihitung berapa hari kalian tidak melaksanakan puasa Ramadan. Inilah di hari yang lain di luar Ramadan nanti diganti. Jadi diganti dengan niat juga puasa mengganti puasa Ramadan. Yang kedua adalah mempunyai akal. Yang mempunyai akal, anak-anak saya kira mempunyai akal semuanya. Ada yang tidak mempunyai akal? Nah ini bahaya. Kalau anak-anak tidak punya akal berarti sangat berbahaya sekali. Ya. Artinya apa? Gila. Kalau anak-anak tidak mempunyai akal itu artinya di luar akal, berarti gila. Orang-orang gila nggak wajib mereka berpuasa. Tapi kalau anak-anak masih berpikir sehat, bisa berpikir sehat, maka kamu wajib melaksanakan puasa Ramadan. Saya kira dari
anak-anak kelas 7-8 berakal semuanya ya punya akal semua. Alhamdulillah, kalau kalian memang berakal, alhamdulillah, berarti kalian termasuk orang yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan puasa Ramadan. Berikutnya sehat jasmani dan rohani. Ya. Anak-anak itu sehat, jasmaninya sehat, rohaninya sehat. Loh Pak, kalau ada orang sakitnya sudah menolak itu berbeda lagi. Ya, mereka tidak wajib. Ya. Oh, suatu misal ibu menyusui, ya, ibu menyusui itu tidak wajib karena takut nanti bayinya itu akan kekurangan gizi, nutrisi, maka termasuk diizinkan untuk tidak melaksanakan puasa, tapi mengganti di lain hari, ya. Bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh, ya. Jadi seorang yang musafir yang melaksanakan perjalanan jauh, ya, musafir itu mereka ya, tidak wajib. Musafir itu orang yang melaksanakan perjalanan jauh, gitu. Itu berarti bagi mereka itu tidak wajib. Tapi kalau kamu berdiam diri di rumah, ya, tidak mudik kemana-mana, ya, maksudnya tidak dalam rangka perjalanan, ya, tidak dalam perjalanan jauh, itu berarti wajib, ya, dan sudah wajib. Itu salah satu. Suci dari haid dan nifas. Ini jamak bagi anak perempuan. Kalau kalian haid, maka kalian tidak diizinkan untuk melaksanakan puasa Ramadan ini. Maka haid selesaikan dulu. Setelah selesai nanti baru melanjutkan puasa. Loh Pak, kalau saya sebenarnya sudah selesai, saya sudah mandi, tapi di tengah jalan kok ada keluar lagi, itu harus puasanya saya teruskan atau tidak? Ya, ini bagaimana? Maka puasanya ya harus dibatalkan karena masih keluar. Diselesaikan, dibersihkan, setelah bersih selesai, mandi besar, setelah itu melanjutkan lagi. Itu anak ya, di lain hari. Mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Saya kira anak-anak ini fisiknya sudah mampu, ya. Tidak ada anak-anak SMP 2 ini yang tidak mampu. Tidak tahu nih kalau tidak dimampu-mampukan. Ya, tapi saya kira anak-anak sudah mampu semuanya. Jangan sampai nanti mengaku-ngaku tidak mampu. Ini sangat disayangkan ya. Itu anak-anakku. Berikutnya adalah rukun dan sunnah puasa Ramadan. Anak-anak, rukun itu apa anak? Rukun itu akur antara satu teman dan yang lain itu rukun akur begitu. Ya, rukun itu adalah urutan ketika melaksanakan puasa itu adalah rukun. Ini anak harus tahu. Jadi rukunnya itu adalah urutan puasa. Jangan sampai nanti bukot ya, bukore jam 12 kosong beduk. Nah, ini rukunnya urutannya puasa harus tahu kamu. Ya, kalau tidak tahu berarti tidak sah puasa. Nah ini. Yang pertama adalah niat. Ya maka kita ijtihad orang-orang dulu itu melaksanakan niat puasa Ramadan itu diniatkan ketika ba'da tarwih atau di awal Ramadan niat 1 bulan itu boleh ya, ya. Atau ba'da tarwih kalian mengikuti sholat tarwih, setelah sholat tarwih nawaitu soma godin an adai fardhi sahri Ramadana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Ini niatnya puasa seperti itu. Loh Pak, pas sahur itu habis sahur baru niat Pak, boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu bedanya puasa sunnah dengan puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah itu niatnya begitu ada niat langsung puasa boleh. Satu misal di pagi hari ternyata makanannya tidak ada, ustaz krono dingeti ya, habis jam 3 malam kok ada niat bikin puasa sunnah Senin Kamis ya. Seketika itu ketika sahur itu kalian niat itu boleh. Tapi kalau Ramadan, puasa Ramadan tidak begitu. Niatnya harus kemarin dalam artian habis misa, habis
Isya itu diniati. Ya, habis sholat tarawih diniati, niatnya di situ. Jadi niat awal di awal ya. Karena apa? Niat itu salah satu tahapan penting dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan jangan sampai tidak niat ya. Terus menahan diri anak-anak ini. Menahan diri dari kegiatan makan, minum atau bersetubuh ini bagi orang yang sudah menikah atau hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Suatu misal apa Pak? Suatu misal melogok, ya melogok telak ini sampai nanti kalian muntah dengan sengaja, itu berarti membatalkan puasa. Saya sekarang mau tanya anak-anak, makanan apa ini yang paling anak-anak kangen ketika melaksanakan puasa begini? Ini pertanyaan ya untuk biar tidak jenuh anak-anak. Apa anak-anak? Ya, makanan apa yang kalian kangeni ketika bulan Ramadan? Ya, ada yang bisa menjawab? Ya. Anak-anak ketika bulan Ramadan itu yang dikangeni adalah makan siang. Ya, makan siang itu yang paling dikangeni karena selama puasa Ramadan tidak diperbolehkan untuk makan siang itu. Ya, tidak boleh makan siang. Ya. Maka yang paling dikangeni adalah makan siang. Oke. Hal-hal yang disunahkan sekarang sunnah ini, Pak, puasa Ramadan ada sunnahnya Pak? Ada. Salah satunya adalah satu sahur, ya. Segera menyegerakan berbuka puasa ketika sudah ada adzan maghrib, ya. Membaca doa buka puasa, ya. Itu. Apa doanya? Allahumma rizqika, doa puasa, membaca doa puasa, ya. Itu salah satu sunnah ya. Jadi anak-anak ketika mau berbuka itu diniati untuk berbuka puasa. Memberi makan pada orang-orang yang berbuka ya, jadi sore hari kalian itu punya takjil ya, diberikan kepada orang-orang yang berbuka di masjid sebelum berbuka, nanti terus berbuka dikasihkan orang, itu boleh, itu sunnah. Memperbanyak ibadah seperti berdema atau membaca Al-Quran, berzikirullah, atau dengan diisi-isi kegiatan positif, itu salah satunya sunnah juga ya. Terus hal yang makruh dan berpuasa ya, atau hal yang memperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa ini, atau ketika bulan Ramadan beberapa orang tidak diperbolehkan untuk puasa atau boleh tidak berpuasa, itu adalah orang yang dalam perjalanan jauh ya. Terus orang tua berusia lanjut, ada dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit itu kita tidak diwajibkan ya, nanti diganti di lain hari. Wanita menyusui dan ibu hamil. Terus anak-anak, hikmah apa yang bisa kita petik ketika kita melaksanakan puasa? Apa anak-anak? Ada hikmah-hikmah ini anak-anak ya. Atau yang pertama, hikmah puasa adalah melatih kesabaran. Anak-anak ketika melaksanakan puasa itu yang paling penting adalah sabar. Mau berbuka puasa baru jam 3, panasnya seperti ini ya. Panas terik sekali, hawanya haus, pengen segera minum. Nah ini kita melatih kesabaran ya, kesabaran anak. Membentuk akhlakul karimah yang baik ya, membentuk akhlak karimah yang baik anak. Jadi dengan kita bersabar akhirnya akhlakul karimah kita menjadi baik. Kita menjadi orang yang bertakwa, kita menjadi orang yang sabar di mata Allah Subhanahu wa taala. Mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat. Anak-anak ketika orang berpuasa, hikmah yang paling penting adalah itu sehat ya. Jadi puasa itu ternyata sehat untuk badan kita, karena ketika Ramadan itu asupan yang masuk ke dalam tubuh kita kan, pencernaan kita sangat istirahat ya, sangat-sangat minim untuk mencerna makanan. Karena ketika siang hari kita tidak makan dan tidak minum, maka
istirahat organ-organ tubuh kita, itu yang menjadikan tubuh kita sehat. Ya. Membersihkan diri dari dosa-dosa. Salah satu hikmah berikutnya membersihkan diri dari dosa. Puasa itu seperti itu. Atau membersihkan diri hidup hemat. Ya, karena kok bisa Pak? Iya, karena setiap puasa mending kalian tidak jajan, tidak maruk, biasanya ngopi sambil wifi-an. Anak-anakku libur, ya, libur nggak ngopi sambil wifi-an. Akhirnya kan membuat hidup kita hemat. Oke anak-anak, mungkin itu kiranya anak-anak yang bisa saya sampaikan terkait dengan puasa Ramadan. Dan apabila ada salah kata dari saya mohon maaf anak-anakku. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga anak-anak itu dijauhkan dari corona ini. Sebelum tutup anak-anak kita berdoa bersama. Anak-anak saya nanti Pak Yanto berdoa, anak-anakku mengamini, semoga dengan amin kita semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti menjauhkan kita dari segala penyakit, dari balak bilahnya Allah, sehingga kita di bulan Ramadan benar-benar menjadi orang-orang yang takwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala penyakit. Silakan nanti anak-anak mengamini, saya tak berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jalali sultanik. Allahumma sholatan tunjina bi min jami'i amali wal afat wa tatlana bi min jami'il hajat wa tudayuna bi min jami'i sayi'at wa tarfa'una bindaka ala darajat wa tublighuna basana bi min jami'il kharati fil hayati wa abadan mamat. Allahumma amina bil ilmi wa sayyina bil ilmi wa akramu taqwa jamilna bil alfiyah. Biridallah rasulullah wa rahimahullah wa wujudin Allah husul bi syafaati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadru ma yashmu syafirati wa la fisama wa wasamiun alim. Rabbi anzil muzalan warakan wa anta khairul muzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kan. Demikian anak-anak, kiranya materi Pondok Ramadan di siang hari ini pada tanggal 6 Mei tahun 2021 ini, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan Pak Yanto, anak-anak jangan sampai keluar jauh dari rumah, keluyuran yang tidak ada manfaatnya di bulan Ramadan ini. Karena sekarang masih dalam rangka pandemi, anak-anakku semuanya bisa berdiam diri di rumah untuk beribadah Ramadan dengan khusyuk. Dan tugas-tugas ini nanti diresum, tugasnya adalah meresum, merangkum materi ini nanti dan dikirim di Google Classroom. Itu anak-anak yang sekiranya bisa saya sampaikan. Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.